Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat yang mulia, pernahkah kita mengalami keterlambatan kereta atau pesawat atau bis? Padahal kita sudah siap-siap dari seminggu sebelumnya, kemudian 3 hari sebelumnya, sampai 1 hari sebelumnya. Misalnya kita bepergian ke luar negeri atau keluar kota, pasti jauh-jauh bulan kita sudah menyiapkan. Dengan persiapan yang luar biasa, maka ada saja kendalanya, ini dan itu dan seterusnya. Ada pengalaman menarik yang pernah kita alami. Kita pernah ketinggalan kereta ataupun pesawat, ya, Masya Allah. Jadi ternyata setelah kita mempersiapkan perbekalan yang luar biasa, ya bekal, kemudian persiapan yang matang, kemudian rencana ini dan itu sampai 3 rencana, ternyata ada sesuatu yang kita tidak duga. Apa itu? Macet di perjalanan yang itu sama sekali kita tidak duga. Walhasil kita ketinggalan kereta atau pesawat hanya 1 menit. Coba Anda bayangkan, begitu kita tiba di depan bandara atau stasiun, itu pesawat sudah berangkat atau kereta sudah berangkat. Maka penyesalan luar biasa. Lebih-lebih kalau itu tiketnya mahal, kemudian kita berangkat satu keluarga, itu lebih mengerikan saja. Nah, demikianlah hidup ini ada perkara yang pasti, ya. Ada perkara yang tidak pasti, ada perkara yang lebih pasti. Yang pasti adalah kita tidak tahu lahir di mana, kemudian rezeki kita bagaimana. Kemudian yang pasti adalah kita akan mati. Nah, yang tidak pasti adalah kita akan kaya atau bagaimana nasib kita. Kita hanya bisa berusaha, ternyata kondisilah yang mengatakan berbeda. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari peristiwa ini adalah sesuatu itu memang harus direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya dan mengantisipasi kalau misalnya ketinggalan pesawat ataupun kereta ataupun bis, ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan supaya ketika ada sesuatu yang tidak kita harapkan, ya, itu bisa kita maksimalkan atau kita minimalkan, artinya kita tidak sampai ketinggalan. Nah, hidup ini seorang mukmin itu dia sadar diri bahwa kematian itu bisa mendatangi setiap saat, dan ini sudah diulang-ulang oleh Allah dalam banyak ayat, ya. Salah satunya adalah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, ya, maka la yastakhiru, maka tidak akan bisa diakhirkan dan dimajukan meskipun hanya sesaat, ya. Dan salah satu hikmah rahasianya tidak dikasih tahu bahwa setiap manusia mati itu adalah supaya manusia itu menyiapkan bekal itu sedini mungkin, karena bisa setiap waktu. Nah, dalam banyak ayat Allah sampaikan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun la yaskurun la yaqilun. Kebanyakan manusia itu tidak memahami. Tidak memahami di sini maksudnya melalai, ya. Bukan tidak tahu, dia tahu bahwa setiap hari kan orang meninggal dan kondisinya kan segar bugar. Ya, meskipun banyak yang kena penyakit, ya. Artinya apa? Artinya bahwa sebab musabab itu sebenarnya 1001 cara untuk menuju kematian. Yang kuncinya adalah kematian itu sendiri. Ada yang di rumah sakit, ada yang tiba-tiba jantungan, ada yang tiba-tiba dapat rezeki banyak, kaget, jantungnya nggak kuat, meninggal. Ada yang plesir, lu tahu nggak gua mau kemana nih? Tiba-tiba dia menuju ke alam akhirat, ya, ketika dia WA, dan seterusnya. Ini adalah pelajaran ayat-ayat kauniyah, yakni peristiwa-peristiwa alam semesta. Bahkan menurut data yang ada sebelum COVID ini kan angka yang menyumbang terbesar meninggal dunia adalah kecelakaan. Yang kedua adalah penyakit-penyakit kronis. Yang ketiga adalah sesuatu yang tak diduga. Nah, ketika COVID ini, ya, itu banyak orang meninggal di-COVID-kan. Di-COVID-kan tuh begini, ya mungkin kena COVID. Jadi COVID itu pemicu saja sebenarnya. Dia jantungan, dia panik, dia stres, dan kemudian ketika kena COVID ini dipicu, gitu, ya. Itu kalau kita mengaitkan dengan kausalitas atau kaidah as-sababiyah, ya.
meski semua itu rahasia Allah, karena takdir itu ada 3. Takdir yang memang hak prerogatif Allah yang manusia tidak mengerti, takdir yang oleh Allah diberikan pada sebab musabab. Jadi orang kalau minum racun atau orang kalau sembrono itu bisa berakibat kematian, itu namanya sunatullah. Jadi sunatullah kalau itu sudah ada dalilnya. Jadi dalam ayat lain dikatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu pakai lan itu linafi ta'bid. Jadi tidak akan mungkin selama-lamanya. Kalian tidak akan mungkin melihat sunatullah itu berubah, ya. Jadi kalau kita itu berjalan kaki dari sini ke Monas, kira-kira jaraknya sekitar 20 kilo ya. Kalau jalan kaki mungkin sekitar 10 jam. Kalau naik motor misalnya bisa 1 jam, atau kalau mobil bisa 15 menit dan sosnya. Kalau naik helikopter adalah mungkin 5 menit. Itu adalah kausalitas. Nah, termasuk kalau misalnya seseorang misalnya minum kopi sianida, ya otomatis matilah. Itu namanya takdir yang memang Allah berikan untuk sebab kausalitas, itu ada hukumnya. Nah, yang ketiga adalah takdir yang memang itu seperti perbuatan manusia, tetapi itu hakikatnya dari Allah. Jadi misalnya begini ya, orang itu nggak sengaja menendang bolanya itu akan menimpa ke seorang yang sedang makan mie, tiba-tiba dia kena bola, kesedak terus mati. Nah, itu seolah-olah itu penyebabnya adalah kesedak, padahal itu oleh Allah sudah ditakdirkan lewat itu. Nah, semua itu memang harus diimani, baik yang qada atau takdir buruk maupun baik. Buruk itu menurut pandangan manusia, misalnya dia itu celaka, hidupnya miskin ya. Itu menurut manusia kan buruk ya. Hidupnya kaya, padahal menurut Allah belum tentu. Yang miskin boleh jadi dia beriman kepada Allah karena dia tidak repot-repot ngurusi dunia, sedangkan yang kaya itu boleh jadi dia ahli neraka karena memang sibuk terus dengan duniawiyah. Nah, kembali ke masalah perbekalan tadi, maka seorang mukmin oleh Allah diajarkan bahwa fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Maka hendaklah kalian berbekal ya, dengan suatu bekal, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan hendaklah kalian mempersiapkan bekal untuk suatu perjalanan yang panjang, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? At-taqwa yakni imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Perintah Allah banyak ya, mulai dari sholat, berdakwah, berkata baik ya. Jadi kalau nggak bisa berkata baik, diam ya. Kalau nggak bisa nulis berdakwah, nge-share ya. Kalau nggak bisa nge-share ya minta tolong diajari untuk bisa nge-share ya. Jadi usahakan ini kita berbuat baik di tengah-tengah masyarakat manusia ya, karena Islam itu agama untuk manusia, bukan untuk orang Islam saja. Buktinya apa? Buktinya bahwa khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi banyak nih. Jadi kalau dulu diajarkan ya, sahabat diajarkan oleh Rasulullah supaya membuat sumur ya. Sumur ini bisa digunakan untuk banyak orang ya, karena di Arab itu sumur air itu lebih bermanfaat daripada emas dan sosnya. Kalau di sini juga sama ya, mungkin sumur atau mungkin pohon ya, jalan, membuat jalan untuk kemaslahatan umat. Kemudian ta'awun ya, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Menolonglah kalian dalam kebaikan. Nah, dalam kebaikan itu apa? Misalnya bedah rumah ya, bedah rumah bagus banget itu. Jadi orang yang nggak punya rumah tolong dibedah ya, dikasih maksudnya. Yang punya rumah banyak itu tolong kasih orang yang nggak punya rumah. Yang misalnya nggak punya duit, nggak bisa nikah, tolong dibantu ya. Bisa dibantu dengan tenaga, dicarikan, dibantu dengan ilmu ya, dikasih caranya, dibantu dengan uang ya. Banyaklah pokoknya caranya ya. Karena sungguhnya Allah itu menjadikan manusia beraneka ragam tuh supaya saling membantu ya. Sebab kalau manusia itu sama, itu nggak menarik ya. Semua kaya ya, yang miskin siapa nanti? Yang menolong orang kaya siapa? Nggak ada kan? Atau semua punya ilmu ya, repot. Kalau ilmu nggak ditolong dengan uang juga repot. Atau semua misalnya miskin semua ya, repot nanti. Yang kaya di mana? Nah, maka Allah menjadikan semua itu beraneka ragam supaya semua masuk surga ya. Jadi disinilah Allah mengingatkan bahwa Rasulnya bersabda bahwa seorang muslim, seorang mukmin itu tidak akan puas untuk beramal kebajikan, tidak akan bosan sampai dia menemui Tuhannya ya. Jadi
Rasul menyampaikan bahwa haknya seorang muslim, hak itu adalah apa yang dia bisa lakukan dalam rangka fatazawwadu fa inna khairaz taqwa. Jadi dalam mengumpulkan bekal yang banyak itu dia bisa melakukan kebajikan buahnya ya. Banyak sekali ya. Mulai dari yang paling ringan, apa yang paling ringan, mendoakan ya. Mendoakan saudaranya. Tolong sekarang didoakan ya. Saudara-saudara kita, saudara kandung ya, adik, kakak, paman, bule, tante, uwak, uncle, nephew dan seterusnya itu tolong didoakan ya. Kan kita nggak punya duit, tolong doa aja. Justru doa ini luar biasa. Sahabat yang sering mendoakan sahabat-sahabat lainnya itu adalah Abu Darda ya. Abu Darda itu setiap malamnya mendoakan 360 sahabat lainnya tanpa pernah diketahui ya. Kita tahu lewat istrinya ya ketika beliau meninggal dunia. Dan Fatimah ini mendoakan tangganya kanan kiri itu 40 ya. Kemudian Imam Syafi'i mendoakan gurunya, muridnya dan sosnya, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan setelah itu? Ya ini mengetahui kondisi saudara kita ya. Jadi kalau saudara kita minta tolong, kita usahakan kita bantu sebisanya, semaksimalnya ya. Jadi kalau misalnya dia minta tolong duit ya duit kalau kita ada ya. Jangan sampai kita pelit-pelit ya. Kalau pelit itu nanti kalau kita perhitungan kepada orang minta tolong, maka Allah akan perhitungan pada kita tentang rezeki. Maka saya pernah melihat, Al-Fakir pernah melihat ada seorang teman ya. Itu Masya Allah luar biasa ya dia menolong saudaranya itu tanpa pernah perhitungan ya. Dia tolong siapapun yang tolong dia tolong, Masya Allah ya. Sampai saya iri, wah saya kok nggak bisa seperti dia ya. Dia luar biasa nih. Dan ternyata Allah kasih itu ya, kasih berlipat-lipat pertolongan yang Masya Allah, yang luar biasa rezekinya itu sampai saya heran, wah ini orang kok rezekinya banyak banget ya. Dia buat restoran 1, 2, 3 sampai muncul terus di tengah-tengah kelesuan ekonomi ini Allah tolong. Jadi matematika logika itu sangat rentan sekali, sangat lemah ya. Jadi matematika logika Allah yang paling kuat ya. Coba di tengah kelesuan COVID-19 ini kan orang sulit ya mencari pekerjaan. Dia bukan mencari pekerjaan, dia membuat pekerjaan. Coba membuat restoran tuh sampai hampir 2 bulan sekali itu membuat cabang 1. Dan setelah saya telisik ternyata dia itu suka menolong orang lain. Nah, makanya kita bisa menolong tanpa harus dengan duit. Kalau punya duit, kalau punya doa, kalau punya ilmu, tenaga. Apalah yang bisa kita lakukan dengan semua ini ya bekal ya. Jadi itulah bekal kematian. Logikanya begini loh ya. Kalau kita itu punya rumah, misalnya di Papua, ini paling jauh ya. Atau misalnya rumah kita di Pakistan ya. Tentu yang kita butuhkan ini kan kendaraan yang bagus kan, nggak mungkin kita naik bis. Kalau kita naik bis itu dari sini ke Papua itu berapa bulan itu. Dari sini ke Aceh saja itu udah berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Dan itu betapa sengsaranya. Tapi kalau kita naik pesawat itu kan cepat ya. Artinya apa? Semakin kita naik pesawat, apalagi pesawat pribadi lah ya. Pesawat pribadi jet itu paling sini Papua ya paling 2 jam. 2 jam. Ya, itu kan mahal ya. Itulah masalahnya. Jadi kalau kita itu mengumpulkan bekal ya dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa mencapai rumah kita, pulang kampung kita itu dengan enak. Coba kalau kita nggak punya bekal, kita jalan kaki mau mati di tengah jalan. Makanya Imam Ali mengatakan kunu abna'il akhirati wala takunu abna'id dunya. Jadilah kalian itu anak-anak akhirat ya. Anak-anak akhirat itu apa? Itu orang yang memikirkan akhirat meskipun jasadnya di dunia, meskipun dia cari duit, meskipun dia mendidik anak dan istrinya, meskipun dia bertetangga dengan berusaha dengan baik, meskipun dia beribadah, meskipun dia repot dengan urusan dunia dan seterusnya, tapi hatinya dia untuk akhirat, untuk langit. Dia mengetahui jalan-jalan menuju langit daripada jalan dunia. Dia bisa bersungguh-sungguh mencari pahala akhirat daripada bersungguh-sungguh mencari uang dunia. Itulah orang yang pernah disampaikan oleh Imam Ali, kunu, jadilah kalian semua abna'il akhirah, anak-anak akhirat, negeri akhirat, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi orang-orang abna'id dunya, anak-anak dunia. Cobalah lihat anak-anak dunia, orang-orang ahli dunia itu. Ketika dia punya mobil, taruhlah punya mobil Pajero Sport ya, tahun 2010. Dia tidak akan puas, dia akan membeli yang terbaru. Karena yang terbaru itu penuh dengan aplikasi ya. Jadi yang mobil yang terbaru ini kan canggih banget ya.
mulai dari bisa monitornya di depan, kemudian bisa lihat kanan kiri ke belakang, bahkan lihat atas, canggih. Nah, dia akan ikut-ikutan terus dan terus dan terus dan terus, persis kayak HP ya. Sebenarnya HP yang kita butuhkan kan kira-kira 5 tahun atau 4 tahun yang lalu kan cukup, tapi karena terdorong oleh teknologi yang canggih dan dunia, maka dia tidak akan puas, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu salah satu sifat abnail dunia, anak-anak dunia, adalah dia rakus ke dalam dunia, sehingga ketika dia punya kekayaan segunung pun itu tidak akan puas sampai menuju kematian. Rasul menyampaikan, sungguh andai kata kalian manusia memiliki kekayaan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan puas sampai gunung berikutnya, sampai kemudian kalian makan tanah atau mati. Itu adalah sifat-sifat orang-orang ahli dunia, yakni yang dimiliki orang-orang kafir. Coba orang-orang kafir itu makan nggak akan puas, bahkan kotoran atau pun akan dimakan. Coba kopi luwak itu kan sebenarnya itu. Kemudian coba dipaksakan untuk dihalalkan, atau dia kayak kekurangan air, kekurangan kopi aja dia minum. Dia cari yang tujuannya menyenangkan mulut dan mengenyangkan perut. Itulah perbuatan orang-orang ahli dunia. Dia tidak akan pernah puas sampai dia menuju kuburan. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Kalian telah bermegah-megah dalam kemewahan ya, yang luar biasa, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian tuh akan mendatangi kuburan. Ini sebuah hinaan ya, sebuah ejekan, sebuah peringatan yang keras bahwa kalian itu akan rakus, dan kalian akan berhenti kerakusan itu sampai mendatangi kuburan. Jadi mendatangi kuburan itu artinya mati ya, bukan datang di kuburan, tetapi mati gitu ya. Itu hinaan Allah dengan bahasa yang indah sekali. Kerakusan kalian itu menyebabkan kalian tidak akan pernah puas. Jadi Islam mengajarkan kalau kita ingin bahagia, maka qanaah itu menerima apa adanya dan bersyukur terhadap rezeki-rezeki yang Allah berikan pada kita, sehingga kita akan merasa puas. Dengan kepuasan itulah kita akan menjadi orang kaya. Kita tidak akan korupsi, kita tidak akan merendahkan diri, kita tidak akan memaksakan diri, kita tidak akan tertipu diri, kita tidak akan melakukan tebar pesona diri, dan kita hanya takwa pada ilahi. Dan itulah sebaik-baik perbekalan, dan kita mohon pada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menjadikan kita orang yang paling baik, dan Allah menjadikan kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan syafaat dari beliau, dari Al-Quran, dan dicintai oleh Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim.